Salam sehat Sobat Plastikos. Selamat datang di episode ke-6 dari FKUI Plastik Surgery TV. Dengan saya, Livia, Residen Bedah Plastik Rekonstruksi Estetik FKUI RSCM. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang merupakan ahli di bidangnya, khususnya di bidang kraniofasial, yaitu Dr. Kristaninta Bangun, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik FKUI RSCM. Biasanya kita memanggilnya dengan Dr. Krista. Selamat datang, dokter. Oke, selamat datang. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai patah tulang pada wajah. Nah, Sobat Plastikos pasti penasaran kan, kira-kira seperti apa sih patah tulang wajah dan tampilannya seperti apa? Nah, sehabis ini kita akan mendengarkan penjelasan singkat oleh Dr. Krista dan dilanjutkan dengan sesi pertanyaan. Oke, baik. Langsung mulai ya. Oke, jadi patah tulang wajah itu merupakan salah satu kasus yang banyak ditemukan di bidang plastik. Jadi di bidang plastik itu yang kasus yang PGD sebenarnya nggak banyak. Nah, yang terbanyak itu selain luka bakar juga fraktur tulang muka. Nah, fraktur tulang muka itu sendiri pasti frakturnya terjadi di muka ya. Jadi itu yang paling banyak adalah daerah mandibula, kemudian juga maksila dan hidung itu sampai 75% dari kasus fraktur tulang muka. Selain itu juga ada di mata dan lain-lainnya. Nah, kemudian fraktur tulang muka ini sendiri untuk kalau dari penyebabnya yang paling banyak adalah disebabkan oleh kalau di Indonesia itu kecelakaan lalu lintas. Kalau di luar negeri, di negara-negara yang pengendara bermotornya kurang, misalnya di Amerika gitu ya, itu banyak kasus karena kekerasan, karena perkelahian atau. Nah, kalau di sini karena banyak orang naik motor, maka kecelakaan kendaraan bermotor yang paling banyak. Nah, karena kecelakaan kendaraan bermotor itu yang terbanyak, maka dia juga biasanya nggak sendirian gitu. Kalau misalnya karena kekerasan atau perkelahian, orang ditinju gitu, nah wajahnya saja yang kena. Tapi kalau kendaraan bermotor tentu banyak yang cedera. Jadi misalnya dia jatuh dari motor, kemudian bisa aja dadanya kena trotoar dan wajahnya juga menghantam aspal gitu, kemudian perutnya kena setam. Jadi biasanya disertai dengan cedera yang lain, bukan hanya murni fraktur tulang muka saja. Itu kalau penyebabnya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah macam-macam fraktur tulang muka. Tentu macam-macam tergantung dari lokasinya yang terkena. Yang paling sering tadi adalah daerah hidung dan rahang bawah, kemudian tulang pipi, kemudian juga daerah mata juga bisa terkena, dan kepala bagian atas juga bisa terkena sehingga terjadi penurunan kesadaran. Nah, kemudian itu ya kalau dari macam-macamnya tergantung daerah yang terkena. Kemudian gejalanya ya juga tergantung dari daerah yang terkena tadi. Oke, kemudian ini pemeriksaan pada fraktur tulang wajah yang paling penting untuk dokter umum, karena pemirsa kita ya dokter Negi ya, pemirsa kita paling banyak adalah dokter umum juga nih ya. Jadi yang paling banyak harus diperiksa di tangannya adalah sesuai dengan protokol ATLS. Jadi kita harus periksa keadaan umum pasien dengan primary survey, airway, breathing, circulation, disability, kemudian secondary survey dulu. Pastikan pasien aman, karena fraktur tulang muka ini tidak menyebabkan kematian secara langsung, jadi nggak fatal ya. Jadi yang menyebabkan kematian langsung adalah biasanya cedera penyertanya. Seperti pada pasien dengan pengendara motor yang jatuh, ya mungkin dia bisa meninggal karena cedera toraks atau cedera abdomen atau cedera yang lain yang jadi tetap protokolnya di protokol ATLS. Jadi airway, breathing, circulation, disability dipastikan aman dulu. Nah, kemudian setelah dia aman, baru kita lanjut ke pemeriksaan yang sekunder, yaitu pemeriksaan yang khusus ke fraktur wajah. Nah, yang dicari sebenarnya adalah kalau dari pemeriksaan fisik, tentu kita lihat dulu anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang kita lihat adalah dari inspeksi kita lihat biasanya ada deformitas, ada luka atau enggak. Kemudian kita periksa ada jejas, ada memar, ada hematom dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu kita coba dengan setelah inspeksi kita palpasi, kita coba raba dengan pemeriksaan bimanual, kita lihat ada nyeri biasanya, kemudian ada krepitasi, ada mungkin ada permukaan tulang yang nggak rata gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat dengan palpasi. Nah, jadi yang dicari sebenarnya, yang dicari adalah adanya kelainan seperti maloklusi dan diplopia. Diplopia adalah penglihatan ganda. Jika cedera wajahnya itu
mengenai tulang zigoma dan tulang orbit ya, itu biasanya kedudukan bola matanya jadi tinggi sebelah gitu karena fraktur tulang penyangga bola matanya patah, sehingga pasien akan melihat sesuatu objek menjadi double. Jadi ada yang namanya diplopia. Kalau pasien melihat diplopia berarti ada cedera, ada fraktur mungkin di daerah-daerah zigoma. Nah, kemudian dan satu lagi yang pertama adanya diplopia, yang kedua kita cari adanya maloklusi. Maloklusi adalah tidak dapat bertemunya gigi dengan baik. Jadi dalam hal ini rahang atas dan rahang bawah kita sebenarnya kalau kita menggigit dengan baik, molar satu atas, molar satu bawah itu akan menutup dengan baik. Nah, kalau dia ada fraktur di mandibula atau di maksila atau zigoma, maka dia nggak ketemu tuh molar satunya. Jadi nggak enak gigitannya. Nah, itu yang harus kita cari. Adanya dua hal itu. Jadi pemeriksaan fisik yang dikerjakan pada secondary survey. Nah, selain itu juga yang penting adalah dilihat ada tidaknya asimetri, misalnya fraktur nasal. Kalau fraktur nasal kelihatan jadi hidungnya bengkok atau miring, fraktur zigoma juga kelihatan bahwa tulang pipinya akan dempak atau rata separuh dibandingnya sebelumnya. Gitu saya rasa itu kalau dari pemeriksaan fisiknya. Nah, kemudian timing operasi yang tepat. Timing operasi yang tepat, fraktur tulang muka ini dikerjakan idealnya adalah as soon as possible. Jadi sesegera mungkin karena daerah wajah adalah daerah yang kaya vaskularisasi sehingga penyembuhannya juga cepat gitu. Dalam tempo 2 minggu, 2 pekan, kalau tidak dilakukan apa-apa pun dia akan menyatu gitu, tapi dalam posisi yang malunion, jadi nggak ketemu dengan baik gitu. Nah, jadi sehingga kalau udah lewat dari 2 minggu maka harus direfrakturisasi supaya bisa tercapai oklusinya misalnya atau diplopianya teratasi. Nah, jadi sebaiknya as soon as possible kurang dari 2 minggu. Nah, cuman di kita as soon as possible itu agak susah gitu karena di sini kan berhubungan dengan ketersediaan alat gitu, karena kadang-kadang kalau dilakukan tindakan operatif pada fraktur tulang muka kita memerlukan bahan-bahan implan dan sebagainya yang nggak bisa diselesaikan dalam sehari, biasanya ada delay sehari atau 2 hari gitu. Tapi asal bisa dikerjakan kurang dari 2 minggu itu baik. Saya rasa begitu kalau untuk timing operasi yang tepat. Kemudian penanganan yang tepat adalah yang pertama penanganan secara ATLS dulu. Kita lihat primary survey, secondary survey, keadaan umum stabil, baru kita lihat bagaimana kondisinya. Nah, kemudian setelah itu di refer ke ahlinya, tentu ke kami ya, ke bedah plastik gitu ya, Dr. Negi ya. Ya, di refer ke bedah plastik untuk dikerjakan, direncanakan untuk tindakan ORIF biasanya kalau memang dia betul ada fraktur tulang wajah. Nah, pemeriksaan penunjang juga jangan dilupakan, itu juga perlu dikerjakan. Beberapa pemeriksaan penunjang selain klinis tadi, pemeriksaan penunjang yang bisa dikerjakan adalah bisa dengan foto kepala lateral atau yang paling gold standard sih sekarang dengan CT scan dengan 3D reconstruction. Dengan CT scan 3D maka dia akan bisa lebih akurat, kita bisa menilai bagaimana letak frakturnya, kemudian bagaimana nanti kita menilai posisinya. Saya rasa begitu. Terima kasih Dr. Krista atas penjelasannya. Nah, sekarang kita memasuki sesi pertanyaan. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan ya, Dok. Yang pertanyaan pertama, kalau pada pasien dengan riwayat terbentur pada wajah akibat kecelakaan atau trauma lainnya, kira-kira tanda-tanda apa saja sih yang menyebabkan pasien harus segera ditangani saat itu juga? Silakan, Dok. Oke, baik. Tanda-tanda. Ini kalau kita bicara terbentur, kayak terbentur misalnya orang kepentok mau jalan kepentok pintu gitu misalnya atau lemari, ya itu nggak perlu, kita nggak usah curiga fraktur tulang muka ya. Jadi yang kita bicarakan adalah bukan terbentur. Sebenarnya kalau orang jatuh dari sepeda motor gitu, pasti dia mesti high velocity. Kalau fraktur tulang muka harus kecepatan tinggi, itu syaratnya. Kalau kecepatannya rendah mah nggak usah, paling benjol. Dari mekanisme dulu ya, Dok, ya. Dikompres juga rendah itu kalau seperti itu ya, kompres hangat. Nah, tapi kalau pasien dengan yang paling kita lihat adalah yang pertama-tama kalau ada deformitas pasti. Deformitas, jadi gangguan bentuk. Yang bentuknya tadinya normal kok tentunya jadi miring gitu. Jadi tadinya tulang pipinya bagus kok jadi rata setelah kecelakaan. Itu kita curiga, baru kita mencari pertolongan. Apalagi kalau kasus-kasus dengan high velocity, nah itu selalu dicurigai. Maksud kita high velocity daerah kepala, nah kita cek tuh. Ceknya dengan pemeriksaan fisik, kita cari ada nggak diplopia, maloklusi, tanda-tanda yang lain. Nah kemudian kita radiologi kita kerjakan. Jadi kalau memang secara mekanismenya sudah jelas ya, Dok, high velocity, kemudian dari tampilan klinisnya juga sepertinya ada gangguan bentuk, hampir pasti akan harus dioperasi gitu ya, Dok ya, berarti? Ya
Ya, hampir dioperasi. Ya dioperasi lah untuk memperbaiki bentuknya ya. Tapi kadang-kadang kalau dia hanya soft tisunya saja, kadang-kadang hanya edema pada jaringan lunak, ya, itu nggak perlu dioperasi. Itu dengan obat-obatan aja itu bisa kempes, Reda ya, sendiri. baik. Tapi kalau untuk memastikan ada enggaknya tulang yang terkena ya tetap harus dilakukan dengan pemeriksaan radiologi. Ada pertanyaan yang kedua, Dok. Misalnya pada pasien-pasien ini dia sudah terdiagnosis dengan patah tulang wajah, namun klinisnya seperti bukaan mulutnya ternyata normal, pandangannya tidak diplopia. Apakah pasien ini tetap harus dioperasi, Dok, atau bagaimana? Nggak usah. Oh. Kecuali kalau dia pengen misalnya hidungnya dimancungin, itu bisa dioperasi. Tapi kalau cuma itu nggak usah dioperasi. Jadi walaupun ya, secara radiologis terlihat ada patahan tulang, Dok, beberapa tempat, tapi nggak ada gangguan, jadi tidak nggak apa-apa. usah, kan sebenarnya operasi yang dikerjakan pada fraktur lumbar itu namanya open reduction dan internal fixation. Jadi ada dua komponen, reduction dan fixation. Nah, tapi kalau reduction itu atau reduksi itu dikerjakan kalau ada perubahan retak tulang dari yang normal ya kan. Nah sekarang kalau dia cuma retak saja, kalau di ortopedi mungkin green stick fracture gitu ya, yang nggak semua, tapi posisinya nggak berubah, ya nggak perlu direduksi kan. Ya kalau nggak perlu direduksi, nggak perlu difiksasi. Ya nggak perlu dioperasi, ngapain? Iya. Jadi menimbang-nimbang dari tidak hanya dari radiologi saja, tapi klinisnya juga kita pikirkan juga betul, ya, Dok ya. Betul. Yang diobati kan sebenarnya kita bukan mengobati foto ronsen. Iya betul, Dok, pasien ya, Dok ya. Nah, pertanyaan terakhir, Dokter, kalau misalnya nih ternyata patah tulangnya sudah lama terjadi, kemudian pasien baru menyadari kok kayaknya ada perubahan bentuk, kira-kira pasien masih bisa dioperasi nggak, Dok, untuk memperbaiki? Misalnya dia ada patah tulang pipi, dia merasa pipi yang sebelahnya lebih rendah, masih bisa nggak, Dok, di luar waktu yang 2 minggu tadi itu? Oh bisa, tentu aja bisa, dan itu banyak di kami di cleft craniofacial di RSCM Kinanti atau cleft craniofacial center. RSCM itu banyak seperti itu. Jadi fraktur bahkan yang sudah dioperasi di rumah sakit lain, kemudian setelah dioperasi kok hasilnya masih kurang, pasien masih merasa asimetri, masih belum sesuai bentuknya, atau masih gak enak ngunyahnya, atau matanya masih kurang. Itu bisa kami lakukan lagi tindakan, akan kami lakukan assessment ulang gitu. Kita cek posisi yang kita foto lagi apa yang kurang, kemudian kita operasi. Nah, namun operasinya menjadi tentu lebih susah karena harus sebagian besar kasus-kasus seperti itu harus dikerjakan refrakturisasi tadi ya, dipatahkan kembali. Kita patahkan kembali, kemudian kita kembalikan ke posisi semula gitu. Dan bahkan kadang-kadang nggak sesimpel itu ya, kadang-kadang kita perlu bantuan dari 3D model. Jadi hasil CT scan-nya kita print, ada 3D printing, kita lihat bentuk tulang kepalanya, kita bisa lihat dengan normal. Oh ini berarti di sini kita coba reposisi di model itu, nah, kemudian baru kita kerjakan. Jadi untuk mapping dulu ya, Dok ya, untuk tindakannya seperti apa nanti intraoperasi ya, Dok ya. Yang paling sering tuh yang kayak begitu justru pengalaman saya hidung justru. Jadi hidung kadang-kadang kan hidung kan suka melesak gitu, suka di akhirnya perlu dilakukan tindakan untuk perbaikan bentuk hidungnya ya, bisa dengan implan atau dengan penambahan tulang rawan iga dan sebagainya. Jadi hidung yang justru kadang-kadang semua sudah terposisi dengan baik, tapi hidungnya masih melesak. Gitu. Seperti itu ya, Dok ya. Ya. Oke, Sobat Plastikos, sekian pertanyaan yang diutarakan untuk topik ini. Jadi mudah-mudahan dari video kita kali ini cukup mengedukasi ya teman-teman Sobat Plastikos di sana. Oke, terima kasih untuk telah menonton episode ini. Silakan subscribe channel kita dan juga follow IG kita di FKUI Plastic Surgery on Instagram. Terima kasih.